Selamat datang di EnglishPlus.id. Di video ini kita akan membahas tentang auxiliary verbs, atau istilah mudahnya adalah helping verbs. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kata kerja bantu. Jadi fungsi dari auxiliary verb itu adalah membantu kata kerja lain. Tapi perlu diingat aturan penggunaannya. Karena tidak semua bentuk kata kerja bisa dibantu atau butuh auxiliary verbs. Nah, kemudian auxiliary verb ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah modal auxiliary verbs, dan yang kedua adalah primary auxiliary verbs. Kalian pasti sudah familiar dengan apa saja itu modal auxiliary verbs, seperti can, will, may, would, have to, might, dan lain-lain. Dan primary auxiliary verbs cuma ada tiga, yaitu be, do, dan have. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa auxiliary verbs fungsinya membantu kata kerja lain. Dan semua modal auxiliary verbs membantu base form of the verb, yaitu kata kerja bentuk dasarnya. Atau di sini saya menggunakan istilah basic verb. Dan basic verb ini tidak boleh membantu bentuk kata kerja lainnya. Ingat ya, hanya membantu basic verb. Seperti yang kalian lihat di sini, will, can, should, have to membantu basic verb. Untuk bentuk-bentuk kata kerja, kalian tonton video episode 1 tentang basic clause. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut. My assistant will give you the document. Di sini, will adalah modal auxiliary verbs-nya. Give adalah basic verb-nya. Dan jika diubah menjadi negatif, menjadi my assistant will not give you the document. Kemudian bentuk pertanyaannya ada dua. Yang pertama yes no question, yaitu will my assistant give you the document? Dan WH question-nya adalah when will my assistant give you the document? Sekali lagi, modal auxiliary verb hanya membantu basic verb saja, bukan bentuk verb lain seperti verb 1, verb 2, verb ing, ataupun verb 3. Kemudian kita lihat contoh satu lagi, yaitu this place could be spectacular. Kita bisa lihat di sini bahwa could adalah modal auxiliary verbs-nya dan be adalah basic verb-nya. Dan kemudian bentuk negatifnya menjadi this place could not be spectacular. Dan bentuk pertanyaannya yaitu could this place be spectacular? Dan why could this place be spectacular? Oke, mudah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah primary auxiliary verbs. Primary auxiliary verb ini ada tiga, yaitu be, do, dan have, di mana ketiganya membantu bentuk verb yang berbeda-beda. Kita mulai dulu dari be. Primary auxiliary verb be membantu dua jenis kata kerja, yaitu verb ing dan verb three, di mana jika membantu verb ing akan membentuk continuous atau progressive, dan jika membantu verb three akan membentuk passive voice atau bentuk pasif. Yang jika dalam bahasa Indonesia itu menggunakan awalan di, seperti dimakan, dimainkan, dan lain-lain. Untuk pembahasan lebih lengkap tentang primary auxiliary verbs be beserta contohnya, kalian bisa tonton lagi episode pertama tentang basic clause. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, kemudian primary auxiliary verb yang kedua adalah do. Primary auxiliary verb do membantu basic verb. Do dibutuhkan ketika membuat kalimat negatif dan pertanyaan dalam simple present dan simple past tense. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Misal di sini saya punya kalimat I enjoy the movie. Untuk membuat kalimat negatif dari kalimat simple present tense tersebut dibutuhkan primary auxiliary verb do, sehingga menjadi I do not enjoy the movie. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, yang pertama yes no question menjadi do you enjoy the movie? Dan untuk WH questionnya saya di sini menggunakan what, yaitu what do you enjoy? Dan perhatikan kata enjoy di kalimat positif atau contoh pertama ini adalah verb 1 atau present verb. Sedangkan enjoy yang di kalimat negatif dan pertanyaan adalah basic verb karena dibantu oleh primary auxiliary verb do. Jelas ya? Kemudian sekarang kita lihat contoh yang kedua. She described the picture. Jika kita rubah menjadi bentuk negatif, maka akan menjadi she did not describe the picture. Dan bentuk interrogative atau pertanyaannya yaitu did she describe the picture? Dan how did she describe the picture?
Kemudian perhatikan bahwa verb describe di sini adalah verb to atau verb 2 atau bisa disebut juga sebagai past verb. Dan verb describe yang ada di kalimat negatif dan interrogative atau pertanyaannya adalah basic verb karena dibantu oleh primary auxiliary verb do yang di sini menjadi did karena past tense. Nah, sekarang saatnya giliran kalian yang mencoba. Dari contoh kalimat all the students do their exercises dan the building has 100 floors, kalian buat bentuk negatif. Berikut juga bentuk interrogative atau pertanyaannya yang terdiri dari yes, no question, dan WH question-nya. Dan kalian boleh menulisnya di kolom komentar di bawah ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah primary auxiliary verb have. Primary auxiliary verb have membantu verb 3 atau past participle verb dan biasanya digunakan untuk perfect tenses. Seperti kita lihat dari contoh, they have worked for 3 hours. Di sini primary auxiliary verb have membantu verb 3 atau worked. Dan kemudian bentuk negatifnya menjadi they have not worked for 3 hours. Yes, no question-nya adalah have they worked for 3 hours? Dan bentuk WH question-nya di sini saya memakai kata tanya how long. Jadi how long have they worked? Nah, untuk contoh keduanya saya punya you had taken your medicine, di mana primary auxiliary verb had membantu past participle verb atau verb 3 taken. Dan kemudian bentuk negatifnya menjadi you had not taken your medicine. Dan bentuk pertanyaannya adalah had you taken your medicine? Dan when had you taken your medicine? Nah, untuk latihan, sekarang kalian buat sendiri kalimat menggunakan primary auxiliary verb have. Silakan kalian tulis di kolom komentar, oke? Selamat mencoba. Kemudian, buat yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, and see you on the next video.